pusat perdagangan terpadu Tamrin City. Tamrin City bukan hanya sebagai pusat perdagangan modern terbesar dan terlengkap di jantung kota Jakarta, tetapi Tamrin City juga merupakan pusat perdagangan yang melayani grosir maupun retail. Karena besar dan lengkap, maka tidak ayal kalau Tamrin City dikenal secara nasional maupun regional atau mancanegara. Pusat busana muslim, pusat hijab, pusat batik Nusantara, bahkan pasar Tasik yang unik semua ada di Tamrin City. Namun, tahukah Anda bila Tamrin City juga sebagai pusat perdagangan yang mengusung konsep strata title? Apa itu strata title? Strata title merupakan kepemilikan bersama atas satuan rumah susun yang terdiri dari hak eksklusif atas ruang pribadi atau unit itu sendiri, dan hak bersama atau biasa disebut common area. Karena sifatnya strata, maka harus dilakukan pembentukan perhimpunan pemilik dan penghuni satuan rumah susun yang disingkat P3SRS. Sedangkan apa fungsi P3SRS? Selain sebagai perwakilan, para pemilik P3SRS juga diberi kewenangan untuk mengelola rusun tersebut kalau mampu atau dapat juga menunjuk badan pengelola profesional. Mari kita simak salah satu kandidat bakal calon ketua P3SRS, Bang Deddy F. Syukur. Selain pedagang, saya juga investor. Untuk itu saya sebagai pemilik berhak dipilih dan memilih. Saya akan mencalonkan sebagai ketua P3SRS periode ke depan. Tujuan saya adalah seperti yang saya sampaikan dalam misi visi saya sebelumnya. Mengembalikan kejayaan Tamrin City pasca pandemi. Di samping itu membuat Tamrin City baik pusat perdagangan maupun hunian menjadi nyaman dan aman. Yang pada akhirnya investasi menjadi pulih dan bahkan naik kembali. Nama saya BR Prabowo. Saya sangat bersyukur sekali berada di Tamrin City dan menjadi keluarga besar Tamrin City. Jadi bekerja di sini atau berdagang di sini yang pasti cuan, ya kan? Yang pasti untung. Nah, bagaimana kita akan menjadi lebih untung kalau kita bisa bersama-sama, kita bisa bersatu padu, kita bisa bergandengan tangan untuk memajukan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru Rianto, asli dari Sragen. Saya pedagang batik. Nama batik saya di sini Batik Murnasih, sekaligus saya pemilik unit yang ada di Tamrin City ini. Halo, perkenalkan saya Ibu Heti Dwi Hendrati. Saya pemilik dari toko Rizkia Batik. Kebetulan saya berdagang di Tamrin City ini sejak tahun 2009 sampai sekarang, dan kebetulan sudah ada beberapa toko di sini. Saya Heri Hendrawan, pedagang sekaligus pemilik toko Rendi Batik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Haji Asril, umur 61 tahun. Pedagang sekaligus pemilik toko Asoga di Tamrin City. Selamat sore, nama saya Herman Gunawan. Saya pedagang sekaligus pemilik dari unit lantai dasar 1, counter B CL41 dan lantai 1, counter B52. Pandemi COVID-19 telah membuat perekonomian seluruh dunia carut-marut. Masalah kepengelolaan yang ramai dibahas menjelang P3 SRS ini sebaiknya ditanyakan langsung kepada Badan Pengelola. Saya yakin apa yang dilakukan pengelola ada penjelasannya. Semuanya pasti akan terrecord dengan baik, dengan keterbukaan, apalagi dengan era saat ini, era yang sangat terbuka, semuanya bisa dilihat dari gadget maupun dari dunia maya sekalipun. Kalau saya sebagai pedagang hanya berharap setelah terbentuknya pengurus P3 SRS ini, maka Tamrin City bisa bangkit kembali, terutama setelah masa pandemik ini. Itu adalah keyakinan kami. Keyakinan kami bersama-sama bahwa pandemi ini akan berakhir. Kalau masalah pengelolaan sudah ada ahlinya. Saya yakin pengelola pusat perdagangan yang sekaligus ada huniannya bukan perkara mudah. Eskalator mati, lift mati, kurang dingin, semuanya pasti ada penjelasannya. Nah, sebaiknya tanyakan saja ke badan pengelola supaya jelas dan kita tidak berburuk sangka sebelum tahu sebabnya. Badan pengelola pada prinsipnya mengelola operasional common area atau area bersama, termasuk di dalamnya mengelola penerimaan service charge dan mengalokasikan untuk pengeluaran operasional. Kembali pada belum berfungsinya peralatan, maka ada dua penjelasan. Pertama, memang dalam perbaikan dan menunggu spare part. Dan yang kedua merupakan bagian penghematan yang dilakukan agar pengeluaran energi tidak bengkak. Perlu diketahui bahwa pengeluaran operasional terbesar adalah manpower atau tenaga kerja, baik in-house maupun outsource atau mitra kerja. Kemudian yang kedua adalah energi, yaitu utilitas seperti listrik dan air. Tamrin City tingkat hunian saat pandemi seperti sekarang ini menyusut sampai 40%. Dan yang lebih mengkhawatirkan, tingkat penerimaan dari service charge juga turun sampai 50%. Artinya, sebagian pedagang belum melaksanakan kewajibannya. Kalau sudah seperti ini, badan pengelola harus putar otak agar Tamrin City tetap sustainable. Boro-boro nurunin service charge seperti yang saya dengar, yang sudah ada saja belum bisa normal pembayarannya, padahal sudah diberi keringanan. Jadi penjelasan badan pengelola rasanya sudah cukup jelas bagaimana mengelola saat normal dan pandemi. Kami mempunyai kerinduan, mari kita bersama-sama bergandengan tangan, mari kita sama-sama membuat kesepakatan bersama bagaimana memajukan Tamrin City ini bersama-sama. Tidak ada lawan, tidak ada kawan. Semuanya harus bersatu padu untuk kemajuan Tamrin City bersama. Untuk itu Tamrin City dibutuhkan bukan hanya sosok yang bisa menjaga kelangsungan usaha, namun juga perlu pemimpin yang punya visi dan misi yang jelas, yaitu membangun dan bangkit kembali pasca pandemik. Oleh karena itu saya mendukung Bang Dedi. Karena saya mendukung Bang Dedi. Maka saya berpesan agar bila terpilih kelak wajib melaksanakan amanah sesuai visi misi yang pernah disampaikan. Dalam hal itu saya pilih Bang Dedi Syukur. Oke. Sekali lagi saya sampaikan,
Bila saya terpilih jadi ketua P3 SRS, maka semua komponen dalam kawasan terpadu Tamrin City, yang antara lain para pemilik kios, kantor, apartemen, akan menjadi mitra yang sangat baik, penting dalam pengembalian kejayaan Tamrin City pasca pandemi. Serta diharapkan dapat mendongkrak nilai tambah investasi.